Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra dari PT DSN 1 Ujung Kebon. Bersama saya sudah hadir observer, yaitu Bapak Hendri ya, dari PT DSN 3 Juntingwat. Ini lembar observasi. Nanti Pak Hendri akan bertugas mengobservasi saya dan saya akan melakukan real teaching. Mudah-mudahan real teaching ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terserahkan. Adek silakan duduk di pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran coding? Kita santai saja. Tapi sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu terlebih dahulu. Oke? Karena jumlah pesertanya banyak, Bapak akan tanya deh per baris. Ya, per baris saja. Barisan ini ada yang tidak hadir temannya? Lengkap? Oke, terima kasih. Yang ini barisan pertama lengkap, barisan ini lengkap? Oke, lengkap juga. Yang ini lengkap? Oke, mantap. Yang ini lengkap. Oke, sip. Bagus. Semuanya hadir dan siap mengikuti pembelajaran coding kali ini. Namun, biar tambah berkahnya, karena kan kalau misalkan memulai sesuatu itu wajib dengan doa. Nggak boleh sembarangan memulai. Bagaimana kalau kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Mesya Adelia Pratama. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Oke. Kita akan menginjak episode yang baru. Tapi masih ada keterkaitan dengan episode pertama. Episode yang baru itu mengenal konsep atau dasar kecerdasan artifisial. Kalau kemarin kan kita berpikir komputasional, di mana ada dekomposisi, ada pattern recognition, kemudian ada abstraction, kemudian ada algoritma thinking. Nah, sekarang bagaimana sih? Kan orang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Boleh dong pada kesempatan kali ini kita berkenalan. Kenalannya sama siapa? Nih, orangnya. Sama siapa nama orangnya? Mengenal konsep dasar kecerdasan artifisial. Siap? Tarik nafas semuanya. Keluarkan pelan-pelan, kita mulai. Gas, kita tipis-tipis ya. Siap? Nah, sebelum kita mulai, biasakan kita itu harus mengenal dulu tujuan kita belajar kali ini apa sih? Yang pertama tujuannya adalah menjelaskan konsep dan manfaat kecerdasan artifisial. Konsep KA itu gimana? Kalau KA itu kan sudah saduran dari bahasa Indonesia. Nah, sekarang dalam bahasa Inggrisnya KA itu AI atau AI, Artificial Intelligence. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kecerdasan artifisial.
Manfaatnya apa? Kita bahas sama-sama. Kita bedah sama-sama. Jangan ada yang terlewat. Yang kedua, kita harus bisa mengidentifikasi gimana sih cara kerjanya. Kok bisa ya ChatGPT bisa menjawab semua pertanyaan. Cici, tahu Cici yang biasa di handphone? Yang biasa kalian ikut gunakan? Sama, Cici juga termasuk KA. Ada lagi Gemini. Banyak artificial intelligence yang sudah kalian kenal. Kemudian yang ketiga adalah menyadari pentingnya etika dalam penggunaan KA. Kita itu harus punya etika. Tidak sembarangan kita menggunakan KA. Ada norma-norma yang harus kita tahu. A tidak boleh dilakukan, B boleh dilakukan. Mana data individu jangan sampai tersebar. Kita akan coba mengenal lebih lanjut. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Sekarang kita lanjut. Setelah kita mengenal dan mengetahui apa manfaat tujuan pembelajaran kita kali ini, kita harus mengorientasi. Sebenarnya masalah kita itu di mana sih? Yang pertama, kalian pernah sadar nggak? Siapa yang di rumahnya punya handphone? Bapak rasa semuanya punya handphone. Oke? Kalian nyadar nggak? Ketika kamu buka handphone, atau TikTok, atau YouTube, bisa menebak video yang kamu suka. Contoh, kamu sering nyetel Niken Salindri. Kemudian pasti besok lagi buka ada keluar langsung di beranda YouTube-nya itu Niken Salindri. Iya enggak? Yang lebih dekat lagi, aplikasi TikTok. Kamu misalkan nyari celana atau jaket. Kan TikTok itu ada TikTok Shop-nya juga ya. Ketika kamu ketikkan TikTok Shop, misalkan baju tren tahun 2025. Otomatis video itu, FYP yang sering keluar di kamu itu pasti baju tren tahun 2025. Nah, itu prinsip kerja dari KA. Jadi, KA itu bisa menebak apa yang kamu sukai berdasarkan data yang kamu masukkan di awal. Yang pertama tadi Niken Salindri, terus karena suka kan, maka otomatis ketika kamu buka YouTube lagi akan nampak di beranda kalian Niken Salindri. Kemudian juga TikTok itu akan muncul. Itulah artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Yang kedua, apakah sebenarnya YouTube itu bisa berpikir sendiri? Kok bisa sih? Saya kan lagi suka Niken Salindri, kok tiba-tiba muncul? Apakah YouTube manusia? Bukan. Tapi YouTube bisa membuat keputusan berdasarkan prediksi. Prediksinya dari mana? Yang namanya prediksi itu perlu data. Datanya dari mana? Data yang kamu ketikkan setiap hari. Contoh yang rajin belajar mungkin cara cepat memahami bilangan cacah. Maka semua berandanya akan isinya seperti itu. Nah, data itu yang mereka masukkan. Yang mereka olah kemudian mengambil keputusan seolah-olah berpikir seperti manusia, tapi bukan manusia. Data yang diambil hanya sampel. Ya, jadi jangan heran, jangan-jangan YouTube punya mata-mata. Enggak. YouTube bisa menebak berdasarkan data yang kamu masukkan. Paham? Bisa dilanjut? Siap? Oke, yang ketiga. Apa sih kecerdasan artifisial? Kita ngomong AI. Iya tahu Pak, AI kan, sing bisa ngetik terus apa pertanyaannya bisa dijawab. Tapi kita tidak paham apa sih pengertian AI, apa sih pengertian kecerdasan artifisial, nanti kita bahas. Oke, next. Setelah kita mengetahui orientasi masalahnya, kita akan coba mengeksplor, menggali sedalam mungkin yang bisa kita gali, untuk mengetahui dan memahami apa itu kecerdasan artifisial. Yang pertama, apa itu KA? Artifisial. Apa? Mesin. AI. Mesin kecerdasan. Bisa juga. Apalagi? Mesin penjawab. Oke, silakan. Nggak apa-apa, semua jawaban kita tampung. Tapi tahukah kalian, AI itu adalah suatu mesin yang dirancang berpikir seperti,
Seperti, bukan manusia ya, seperti manusia. Kalau manusia ya manusia. Manusia punya hati, punya perasaan. Kalau AI berpikirnya seperti manusia. Cara berpikirnya seperti manusia, tapi tidak punya hati. Itu AI. Setelah kita tahu apa itu AI, apa itu KA, maka kita harus tahu dulu nih contoh penggunaan kehidupan sehari-hari. Kalian pernah menggunakan AI? Pernah? Jujur aja, nggak apa-apa. Apa yang sering digunakan? Cici. Nama lengkapnya Cici Ajita. Cuman lagi ngetren Cici ada. Apalagi selain Cici? Chat GPT, betul. Apalagi? Gemini. Itu KA atau AI, Artificial Intelligence. Nah, kamu tahu nggak? Di WhatsApp itu ada AI-nya juga loh. Apa namanya? Nah, Meta AI. Sama prinsip kerjanya, menjawab semua pertanyaan kita. Kemudian di TikTok, itu ada saluran yang bisa merekam aktivitas kamu, sehingga kamu minatnya apa nih? Minatnya misalkan yang lagi sekarang itu anomali-anomali. Cappuccini, ballerina, ballerini. Apalagi? Bombardiro, krokodilo. Apalagi? Cappuccino, assassino. Apalagi? Galilea, Lara, Liriri. Itu sama. Maka ketika kamu buka TikTok, akan muncul yang seperti itu, FYP-nya. Bahkan tahu nggak? Yang Lara, Liriri itu sampai ke Thailand. Mereka menikmati. Nah, itu adalah prinsip dasar dari cara kerjanya artificial intelligence. Nah, kita masuk lagi nih. Lalu ciri-cirinya gimana? Dikatakan AI atau dikatakan KA itu pasti punya ciri-ciri. Contoh seperti ini. Jafarun Hajim, ciri-cirinya apa? 1. Laki-laki, betul. Itu ciri-ciri. 2. Rambutnya pendek. 3. Agak gemuk, betul, agak gemuk. Nah, sekarang kita juga harus tahu nih ciri-cirinya KA itu apa. April, oh, menjawab pertanyaan, ya betul, itu ciri-ciri KA. Bisa menjawab pertanyaan. Apalagi? Bisa menebak apa keinginan kita. Good, gak apa-apa. Semua jawaban itu tidak ada yang salah. Benar semua. Bisa berpikir seperti manusia, bisa menebak dari data yang kita masukkan, menjawab semua pertanyaan. Apalagi? Menjawab semua pertanyaan. Nah, satu lagi yang penting. KA ini bisa cerdas. Perhatikan poin 2 terakhir. Artificial intelligence ini bisa cerdas karena satu hal. Karena data yang sering kamu masukkan. Semakin sering kamu menanyakan, maka KA itu akan semakin cerdas. Contohnya seperti ini. Cici itu ketika kamu download, apakah sudah ada, bisa login nggak? Wajib login nggak? Cici. Duh, Bapak batuk ya. Cici itu kalau misalkan pertama kali download, wajib login tidak? Wajib kan ya? Cici, ChatGPT, Gemini, TikTok, YouTube. Itu bisa tanpa login ya. Kalau TikTok wajib login. Nah, semakin kita sering menanyakan, maka si KA itu semakin cerdas. Jadi ketika kamu menggunakan KA pertama kalinya, KA itu ibarat anak yang baru lahir. Ketika diberi pertanyaan, memang memberikan jawaban, tapi tidak spesifik. Jadi gimana biar spesifik? Sering menanyakan. Dan di situ poin pentingnya, kita jangan percaya 100% dengan KA. Bapak pernah nyoba di Google Classroom kemarin. Nah, Bapak buat pertanyaan seperti ini. Tentukan apa tujuan pembelajaran pertama, kemudian buat kesimpulannya.
Ketika pertanyaan itu kamu copy ke Cici atau copy ke ChatGPT, ChatGPT tahu nggak tujuan pembelajaran pertama apa? Enggak, maka jawabannya dijawab tapi nggak nyambung. Memang bahasanya bagus tapi tidak nyambung. Nah, itulah kenapa kita wajib mengkoreksi ulang setiap data yang diberikan KA ketika kita menanyakan sesuatu. Jangan percaya 100%. Sudah dapat ini jawabannya nih. Udahlah, copy langsung kirim ke Pak Hendra. Enggak. Cek kembali. Pasti ada kesalahan. Kalau kalian teliti, di artificial intelligence, khususnya ChatGPT, di bawahnya itu ada tulisan. ChatGPT maybe make a mistake. Artinya apa dalam bahasa Juti Kebonnya? ChatGPT mungkin atau pasti membuat kesalahan. Makanya waspada, itu namanya etika literasi. Paham? Bisa kita lanjut? Nah, terakhir. Yang paling kita sering gunakan. Otomatisasi. Itu bisa membuat keputusan otomatis. Pertanyaannya ketika artificial intelligence membuat keputusan otomatis, adil apa tidak? Betul, tidak. Kenapa tidak? Contoh seperti ini. Kalian mengirimkan tugas classroom ke Bapak. Ada jawabannya yang salah dan ada jawabannya yang benar 100%. Ketika Bapak suruh nilai KA, itu semuanya rata. Yes, 80. Rugi nggak yang benar semua? Artinya di situ apa poin pentingnya? KA cerdas, ya. Tapi KA tidak bisa berpikir seperti manusia. Kalau Bapak yang mereaksi, oh iya, Jafarun Hajin betul semua. Berarti Bapak kasih nilai 100. Adelia betul 8. Bapak kasih nilai 80. Adil nggak secara nilai? Adil. Makanya KA itu tidak akan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Dan jangan pernah berpikir kalau KA itu lebih cerdas dari manusia. Ingat, yang lebih cerdas itu manusia. Kenapa? Bisa menciptakan KA atau kecerdasan artifisial. Kalau kamu mau mengeksplor lagi, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari KA itu. Tapi ingat, bijak dalam menggunakannya. Bisa dipahami semuanya? Oke, kita lanjut. Nanti Bapak akan perkenalkan gimana sih cara kerjanya. Ciri-cirinya, tadi Bapak sudah jelaskan. Pertama, belajar dari data yang kamu sering masukkan. Yang kedua, beradaptasi dan meningkatkan performa dari pengalaman. Semakin sering menanyakan, maka pengalaman KA itu dalam menjawab soal akan semakin tepat. Yang ketiga, mengenali pola atau memprediksi hasilnya. Pattern recognition. Yang terakhir, bisa mengambil keputusan otomatis. Tapi ingat, keputusan otomatis belum tentu adil. Jadi, tugas manusia tetap memantau apa yang dihasilkan oleh KA. Bisa kita lanjut? Tes. Nah, bagaimana sih KA itu bisa menjawab pertanyaan? Ternyata KA itu memegang 3 prinsip. Yang pertama, input. Masukkan data yang kamu ingin tanyakan. Kemudian KA akan loading. Kalau bahasa kita ngguer. Mengolah. Memproses data. Kemudian akan keluar jawaban yang kita namakan dengan output. Singkatannya IPO. Input, proses, dan output. Hasilnya. Itu cara kerjanya KA. Kalau kita tidak menginputkan data, maka KA itu tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Bahkan sekarang KA yang lebih canggih, itu tidak usah ngetik. Cukup ngomong. Maka, akan keluar semua apa yang kita tanyakan. Hanya berbicara saja. Fiturnya sudah ada. Bapak yakin nih, semua handphone yang
miliki pasti punya kecerdasan artifisial. Oke? Kita lanjut. Kita akan berkenalan dengan mesin cerdas versus mesin tidak cerdas. Ya. Sekarang perhatikan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Pertama, mesin cerdas itu bisa belajar dan membuat keputusan sendiri. Kalau non cerdas hanya mengikuti instruksi. Apa contohnya? Kira-kira yang hanya mengikuti instruksi. Kalkulator, keren kalkulator, betul. Meja siji tambah siji hasilnya 2, sesuai instruksi. Remote AC remote TV Kemudian kalau mesin cerdas belajar dan membuat keputusan sendiri seperti ChatGPT dan Gemini. Apa contohnya mesin cerdas? Tuh, lihat, ada Siri. Itu AI dari ChatGPT. Kemudian mobil yang diproduksi oleh Elon Musk. Apa mobilnya? Tesla. Mobil Tesla itu dia gadang-gadang sebagai mobil tercerdas yang bisa mengaktifkan autopilot. Jadi ketika orang yang ngantuk, tekan koordinat rumahnya, nyampe. Orangnya tinggal bobok. Nyampe rumah. Urusan kecelakaan, jambu. Wallahu a'lam bishawab. Selamat apa tidaknya. Tapi fitur itu dimiliki oleh mobil Tesla. Dan itu memanfaatkan kecerdasan artifisial. Yang non cerdas, instruksi saja yang diberikan. 5 tambah 5 pencet kalkulator keluar 10. Itulah perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Next. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi ini. Kita akan belajar bagaimana cara KA itu bekerja. Ya. Kemudian kita akan mengetahui sebenarnya kerjanya itu gimana. Kita buka sama-sama, perhatikan. KA yang kamu nikmati setiap hari, itu cara kerjanya seperti ini. Kita akan coba. Namanya AI for Ocean. Kita loading sebentar. Perhatikan. Nah, ini adalah AI. Mesin AI yang belum mendapatkan pengalaman dalam memperoleh data. Kita akan mencoba memperkenalkan pengalaman dan memberikan data kepada mesin AI untuk bisa membedakan mana itu ikan dan mana itu yang bukan ikan. Perhatikan di sini. Misalkan kita hanya memberikan sedikit pengalaman, maka dia pasti membuat kesalahan. Perhatikan di sini ya, kita loading dulu. Oke. Nah, ini perkenalannya. Perhatikan, kita akan memberikan 3 data. Pertama, ini ikan bukan? Bukan, maka not fish. Masuk datanya kan ke AI. Yang kedua, ini ikan bukan? Maka klik ikan, masuk. Berarti AI punya 2 data. Oke? Dah, kita cukupkan. Apakah AI bisa memprediksi ketika hanya memberikan 2 data? Kita klik continue. Nah, AI akan men-scan setiap makhluk hidup yang ada di laut yang lewat di bawah AI-nya. Run. Nah, lihat. Lolos. Nah, lihat. Semua yang lewat dianggap ikan. Pertanyaannya, apakah itu ikan? Kenapa bisa salah AI? Kenapa? Betul, kurang pengalaman. Kalau pengalamannya ditambah, tentu dia lebih teliti. Sekarang, botol plastik dianggap ikan. Knuckle dianggap ikan. Apa ini? Drigen dianggap ikan. Kenapa? AI tidak cukup pengalaman untuk membedakan mana itu ikan dan mana itu
botol. Sekarang kita akan coba lagi. Kita akan memberikan pengalaman yang lebih banyak pada AI-nya. Train mode. Kita akan coba latih lagi. Ikan bukan? Bukan. Ikan bukan? Ini? Oke. Ini pengetahuan. Tahukah kamu, jutaan plastik itu masuk ke daerah perairan setiap tahunnya. Ini ikan bukan? Ikan, biarpun tampangnya jelek. Ini ikan bukan? Bukan. Kita sudah memasukkan 7 pengalaman. Apakah bisa membedakan? Kita akan coba run lagi. Continue. Run. Nah. Lihat perbedaannya. Nah. Lihat. Adakah yang masih mempunyai kesalahan? Ada. Itulah prinsip AI. Kalau ini benar ya, ini salah. Tapi ada dirigen yang dianggap itu ikan. Kenapa? Bentuknya mirip. Kok bisa salah sih AI? Karena pengalamannya kurang. Ingat, semakin banyak kita memberikan pengalaman, maka AI itu akan semakin cerdas. Nah, itulah prinsip penggunaan AI. Sekarang, kita lanjut. Sudahlah berkenalan dengan AI-nya. Kita akan coba lanjutkan. Nah, tugasnya nanti, Bapak sudah siapkan lembar observasinya, LKPD-nya, yaitu latihan KA membedakan sampah dan hewan. Kebetulan, kita sudah membagikan laptop ya untuk digunakan tiap kelompok. Nanti dikeluarkan laptopnya, kita akan coba belajar seperti ini. Membedakan KA dan melatih KA. Itu tugas pertama. Nanti hasil pengamatan kamu tulis di sini. Di lembar kerja peserta didik. Kemudian terakhir, tuliskan kesimpulannya. Oke, jelas? Oke, sekarang ada AI lagi yang lain. Namanya itu teachable machine. Kalau kantor-kantor yang besar, absen itu tidak usah menggunakan manual. Cukup orangnya ngadep di depan kamera, berdiri tegak, maka ketahuan. Oh, Samsudin masuk. Ketika Samsudin tidak absen, maka Samsudin akan dinyatakan alpha. Mudah-mudahan tahun berapa SD kita absennya kayak gitu. Jadi begitu datang ke kelas, madep tembok, kerekam, maka otomatis mengenalinya. Nah, sekarang kita akan berkenalan. Sebenarnya cara kerjanya seperti apa mesin pengenal wajah itu? Kita akan coba gali informasinya. Kita akan membedah prinsip mesin pengenal wajah. Namanya apa situsnya? Teachable machine. Kita buka. Nah, kelas pertama kita akan coba memasukkan wajah Pak Hendra yang ganteng ini. Ya, Hendra. Webcamnya kita upload, masukkan. Nah, lengkap. Semakin banyak foto yang kita masukkan, akan semakin teliti AI itu. Dapatlah 23 gambar contoh Pak Hendra. Sekarang, Bapak minta relawan, yaitu Haji. Sini, Ji. Duduk sini, Ji. Haji, kita masukkan Haji. Duduk sini, Ji. Gak apa-apa, Ji. Tenang, Ji. Lihat, Ji ya. Lihat ke kamera. Jangan cemberut, Ji. Oke? Senyum. Oke, tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah, tengok depan lagi. Dah, cukup, silakan duduk. Nah, ini akan kita beri latihan. Dilatih untuk mengenali, oh ini wajah Pak Hendra, oh ini wajah si Haji. Kita akan coba latih KA-nya. Kita klik train, mode, training. Biarkan si KA itu berlatih. Lihat, kita sudah memasukkan 50 gambar. Gambar Pak Hendra dan gambar si Haji. Apa ini? Model trained. Kita akan cek, sebenarnya bisa nggak AI ini mengenali? Kita buktikannya. Siapa yang keluar? Di bawahnya lihat. Hendra 100% kan? Coba Haji, sini Ji. Haji, kenapa nggak ada gambarnya si Haji? Duduk, Ji.
Siapa yang keluar? Berapa persen Haji? Nah, lebih banyak kan? Artinya apa? Si AI mengenali wajahnya. Oh, ini wajah Pak Hendra nih yang ganteng nih. Oh, ini wajah Haji juga nih. Nah, dari situ AI membutuhkan pengalaman untuk bisa bekerja. Tidak sembarangan AI bisa mengenali wajah kalau datanya tidak diinput. Ingat patokannya. AI bisa mengolah data kalau ada data di awal. Paham, Kum? Oke, good. Kita lanjut. Beberapa slide lagi kita akan melakukan kerja kelompok. Kita lanjut. Nah, tugasnya selain kamu nanti praktek membedakan sampah, kemudian membedakan wajah bersama teman sekelompokmu, kamu juga harus bisa membuat poster. Kita sudah pernah belajar cara membuat Canva, betul? Poster di Canva. Di Canva juga ada AI. Kita manfaatkan AI secara bijak. Kemudian, karena kita tidak menggunakan kertas manila, kita menggunakan Canva, maka kita gunakan Canva. Kemudian, sertakan gambar apa yang akan kita buat posternya. Ini dia. Prinsip etika KA. Kemudian, seperti biasa, tiap kelompok ditugaskan untuk mempresentasikan hasil posternya. Ya, siap? Siap? Harus siap lah. Next. Beberapa menit lagi menjelang terakhir, kita juga nanti akan mencoba refleksi. Apa keterbatasan dari KA? Nanti akan kalian jawab di LKPD ini. Kemudian bagaimana pengaruhnya di sekolahmu? Ada nggak sih KA di sekolahmu? Bisa ngerjain PR, Pak. Boleh. Yang ketiga, prinsip etika menggunakan KA dengan bertanggung jawab. Awas, jangan pernah menge-share data pribadi. Itu prinsip KA. Terakhir, contoh penerapan etika KA di sekolah. Yap. Oke, Bapak akan membagikan LKPD-nya untuk masing-masing ketua kelompok. Boleh ke depan? Ketua kelompoknya. Haji. Kemudian Asi. Awas ada kabel. Nazifatu. Kemudian Ria ya. Oke, terima kasih. Silakan LKPD-nya dilihat-lihat dulu. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bapak. Silakan dicek dulu. Ya. Ini. Oke. Oke, siap. Aman semuanya? Aman ya? Oke, sip. Sekarang Bapak akan tunjukkan. Oh ya, sorry, sebelum terakhir nih. Penilaian yang dinilai 1. Konsep 20 poinnya. Eksperimen, mencoba hal baru dari Canva itu 20. Kreativitas membuat poster 20. Etika dan refleksi yang sudah disediakan di LKPD itu juga 20. Kolaborasi, kerjasama antar kelompok yang baik. Jangan ribut doang, tapi harus bekerja sama. Terakhir, total skor 100. Dan ini akan rata ketika kelompokmu memenuhi semua indikator ini. Bapak akan tunjukkan hasil KA. Konsentrasi, fokus ke depan. Tarik nafasnya. Tentu kalian mengenal siapa orang di balik ini. Siap, jangan kaget, dan jangan takut. Fokus ke depan. Siapa orangnya? Di antara temanmu, ada yang kenal? Kita akan coba, apakah apa yang bisa dilakukan KA terhadap foto ini. Perhatikan. Karena Bapak kebetulan sering ngobrol sama Ikram. Ikram itu bilang, Pak, Ikram itu sebenarnya cita-citanya pengen jadi dokter. Serius, Kram? Iya, Pak. Dokter garis keras pokoknya, Pak. Wih, keren. Maka akan coba Bapak kabulkan. Bagaimana wajah Ikram ketika sudah jadi dokter? Siap? Bim, salah, bim. Abrakadabra. Nah, inilah wajah Ikram ketika beberapa tahun lagi jadi dokter.
Amin ya robbal. Lihat, giginya rapi, ya enggak? Rambutnya klimis, tersenyum lebar, pakai jas warna putih, pakai dasi warna merah. Ada yang suka enggak? Ada yang suka enggak? Harus suka, menyukai profesi sebagai dokter. Itu Kak. Bagaimana caranya? Nanti Bapak kasih tahu di akhir pembelajaran. Ini rahasia. Tidak semua orang bisa mengerjakannya. Nah, ini adalah hasil AI. Bapak, apakah Bapak ngedit? Enggak. Bapak tinggal masukin foto iklan, ketik aja. Tolong dong rubah jadi dokter. Set, enter, keluar jadi. Mau saya putar sekali lagi? Iya. Ini awalnya kan dari kayak gini nih. Ketika Bapak masukkan ke AI, diolah. Sorry. Mana ya halaman terakhir? Ini dia. Nah, coba kita tes. 1, 2, 3. Kamera mundur. Pertanyaannya, apakah iklan melakukan gerakan itu? Enggak. Ingat foto ANBK? Itulah foto yang digunakan oleh Pak Hendra. Tidak ada gerakan seperti ini. Apalagi gini. Enggak ada. Ini lagi viral kayak gini ya. Dah? Siap bekerja kelompok? Oke. Kalau siap, silakan untuk berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ada yang sudah kebagian laptop? Ada yang kebagian laptop? Kelompok mana? Nah, karena nggak kebagian laptop, kelompok ini Bapak kasih pinjam handphone Bapak ya. Ini silakan, ini bisa buat tanpa di sini ya. Bapak kasih pinjam handphonenya, silakan. Yang lain yang kebagian laptop, silakan dibuka dan berkumpul bersama kelompoknya. Hati-hati, banyak kabar. Silakan. Waktunya 2 menit lagi. Nah, nggak bohong, baru mulai kok. Silakan. Ini Bapak matikan ya, biar tidak menghalangi ya. Nanti begitu kalian mau presentasi, kasihan si Ikram senyum terus dari tadi, giginya kering nantinya. Aduh, jangan dong. Apa pura-pura aja. Nggak apa-apa, buka aja. Buka aja. Ya, nanti ada yang bertugas mempresentasikan. Ya, nggak apa-apa, silakan. Nggak bisa, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan. Oke, nanti kita coba sambungkan wifi-nya ya. Boleh disambungkan sama Bapak wifi-nya. Buka dulu aja nanti ya. Kalau sudah selesai loadingnya, sambil nanti diamati di LKPD kalian. Oke? Nanti belum, tunggu, sabar. Sambil diisi LKPD-nya ya. Dah, nanti tunggu baru loading itu. Baru loading. Siapa yang sudah loading, nanti Bapak sambungkan ke wifi. Bentar ya. Nah, Bapak sambungkan ke wifi. Ini nih, bukan ini, Bu. Yang ini deh. Kita lagi loading ini. Masih loading. Masih loading. Baterainya sedikit lagi. Apa-apa, masih bisa dicas kok. Ini kita matikan dulu deh. Yang tersedia di sini. Ntar Bapak simpan sini. Nanti saya Bapak kasihkan lagi ke situ ya. Apa lupa passwordnya ya, nanti dibuka dulu. Ntar. Oke, yang sudah masuk langsung buat, silakan. Ini sudah tersambung, silakan dibuka kanvanya. Mana lagi yang belum tersambung? Silakan ya.
Kalau ada yang tidak mengerti, boleh nanya. Yang sudah, silakan untuk dibuka. Nanti kita akan belajar tadi ya, membedakan sampah sama membedakan non sampah. Sini, Bapak masukin dulu wifi-nya. Passwordnya itu di depan, harus dekat sini dulu baru bisa. Oke, mana nih? Nah, ini dia. Dan oke. Sebentar. Bentar dulu. Ternyata lagi ada sedikit masalah gangguan di sini. Bentar, Bapak cek dulu wifi yang mana yang nyambung ke sini ya. Bentar ya. Yang sudah boleh untuk mencoba situsnya. Ya. Kemudian dibuat posternya. Kemudian bertahap mengerjakan LKPD-nya. Awas kabel ketendang kabelnya. Nggak nyampe tuh. Udah, silakan buka. Wifi-nya tadi ada sedikit masalah. Sambil dicoba ya. Ini Bapak udah dimatikan ya. Nah, coba Bapak tunjukkan. Nah, dicoba ya. Dicoba kayak Bapak nih. Tadi AI kan. Klik continue. Nanti continue. Dilatih coba kamu nanti kalau misalkan AI-nya hanya sedikit gimana gitu ya, dilatih ya. Kayak Bapak caranya. Nah, ini coba Bapak tunjukkan membedakan sampah
antar ikan ya. Wow, dulu hampir selesai itunya ya, posternya ya. Bagus. Coba sekarang mana Google Chrome-nya. Nah, ini. Ocean for AI. Nah, ini. Kayak tadi itu membedakan, dilatih ya, belajar melatih ya. Ntar loading dulu. Bagaimana KA itu bisa bekerja, dilatih. Nah, ini ketik continue. Coba kamu ngelatih kalau misalkan hanya satu atau dua data gitu. Cerdas nggak AI-nya? Ingat, semakin banyak data yang dimasukkan, AI semakin cerdas. Nah, ketik continue. Ini coba Bapak minjam dulu, Bapak mau ngituin buat latihan tadi tuh, AI itu. For AI. Nanti coba aja ya ngelatih datanya. Ngelatih AI. Nih, coba dengan sedikit dulu memasukkan kayak Bapak. Coba kayak tadi tuh, sampah plastik. Coba-coba. Coba-coba aja nggak apa-apa. Sambil melakukan percobaan Ocean for AI, sambil mengerjakan posternya. Waktu pengerjaan poster kurang lebih 10 menit lagi. Nah, kalau misalkan mau dilatih lagi, nah ini udah nyampe berapa yang masuk 5 ya? Kalau 5 udah makin cerdas ya. Continue aja. Run. Ini biar dia ngetik dulu. Nanti di sini ada retrain atau latih ulang. Coba. Bener nggak? Berapa salahnya? Tuh kan ikan disangka ikan, kura-kura disangka ikan. Jadi itu punya kesalahan. Ini gimana? Oke, hampir selesai. Waktu pengerjaannya 10 menit lagi. Nih kalau udah kayak gini, nggak apa-apa, klik sembarangan aja. Apakah ini fish? Tidak. Dan 6, jangan, kalau pengen ada kesalahannya, jangan banyak-banyak supaya tahu kita salahnya di mana AI itu. Kita klik run. Biarkan dia ngetik, kita kita klik sembarangan. Nanti kalau udah selesai ketikanya, ya, baru. Nah, berarti ada kesalahan kan? Ternyata apel growak disangka ikan, jerigen disangka ikan. Coba dikerja sama. Good. Kenapa? Nah, kalau kayak gitu, berarti udah selesai percobaan ini nih. Udah cukup. Nah, sekarang kalau sudah mengenal, kamu lanjutkan untuk AI-nya. Desain ulang ya. Kerja sama. Silakan tuangkan idenya. Diskusi sama temannya. Sambil LKPD-nya dicek mana yang harus diisi. Kalau ada masalah langsung tanyakan ke Bapak. Nah, Bapak cek kelompok ini dulu.
Waktunya 5 menit lagi untuk mempersiapkan posternya, kemudian presentasi. Sambil yang lain mendesain, yang lain mengerjakan LKPD-nya. Silakan bekerja sama. Ini udah selesai, posternya. Udah, good. Ini posternya udah selesai. Good. Waktunya itu ada 3 menit lagi. Yang sudah selesai, siap-siap mengerjakan LKPD-nya. Silakan didiskusikan LKPD-nya ya. Boleh. Tadi apa sih? Boleh ketuanya, boleh wakilnya. Jadi nanti yang presentasi 1 orang, posternya yang bacain ini 1 orang. Atau kalau misalkan mau hajim semua, nggak apa-apa, hajim aja semuanya ya, kelompok ini ya, yang bacain ya. Oh, ada geser ya, udah. Berarti kamu yang baca ini. Udah, siapkan nanti yang lain posternya. Oke, sip. Nggak apa-apa, namanya belajar. Wah, ini udah keren nih. Mantap. Oke, sip. Sambil di LKPD-nya diisi ya. Nah, yang sudah selesai membuat posternya, di situ kan ada WhatsApp ya di laptop. Silakan kirimkan ke Bapak. Yang sudah masuk itu kelompoknya Asifa, kelompoknya Adel juga sudah masuk, ini udah ngirim. Kita buka di sini, kelompoknya Hajim juga sudah masuk, dan kelompoknya Hamzah sudah masuk ya. Tinggal isi LKPD-nya ya. Oke, silakan isi LKPD-nya. Sambil diskusi, waktunya 2 menit lagi untuk mengisi LKPD. Sambil diajarin yang lainnya ya. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tentukan siapa, hati-hati banyak kabel. Tentukan siapa yang bertugas untuk mempresentasikan posternya. Kita nyalakan dulu fokusnya. Nanti petugas yang mempresentasikan siapa, nanti yang petugas yang ngebaca ini bagus tuh, udah diisi semua nih. Jadi nanti ini kan pertanyaannya, ini kan jawaban kamu nih, tinggal dibacakan aja gitu ya. Oke. Pertanyaannya dibaca ini. Itu kan hasil jawaban kamu nih, bagus nih jawabannya nih, yang bawahnya nih. Oke. 1 aja. Yang ngebaca ini 1 aja, nanti perwakilan saja. Dibaca semua. Jadi ini kan pertanyaan pertama, mengapa YouTube menebak video yang kamu suka? Ini kan udah kamu jawab nih. Tinggal baca jawaban kamu hasil diskusi. Oke? Nah, sekarang siapakah yang akan mendapatkan giliran presentasi pertama? Dereng dereng. Kita akan coba acak. Halo, halo. Halo, halo. Kita coba acak ya. Spin. Spin wheel. Kita akan coba presentasikan kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Kita gedekan. Siapakah yang akan beruntung mempresentasikan posternya dan membacakan refleksinya? Nanti ke depan presentasi, kemudian langsung dibacakan refleksinya, karena ada gambar refleksinya. Sudah kalian jawab juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang beruntung adalah kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan ke depan perwakilannya. Kelompok 4 siapa?
perwakilannya? Oh, kelompok 4 perwakilannya Asifa ya. Siapa Asifa? Silakan ke depan. Kebetulan sudah ngirim. Mana ya Asifa? Nah, ini bukan Asifa. Oke, silakan ke depan. Kemudian presentasikan. Silakan dibaca saja nggak apa-apa. Ya, Bapak pasangin ini biar kedengaran dulu. Silakan. Beri tepuk tangan yang benar dulu buat kelompok. Yang lain sudah diperhatikan, kelompok 4 akan mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum teman-teman, saya Naira akan mempresentasikan tentang kecerdasan artifisial atau yang biasa disebut dengan AI. Apa itu AI? AI adalah kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia dari data-data yang diberikan, seperti belajar, memahami bahasa, dan memecahkan masalah. Kelebihan AI, pembelajaran yang dipersonalisasi, efisiensi yang lebih baik, aksesibilitas yang meningkat, peningkatan keterlibatan siswa. Kekurangan AI, potensi kesenjangan akses, ketergantungan yang berlebihan, berkurangnya interaksi antar manusia, masalah privasi dan keamanan data, potensi bias dalam algoritma. Kesimpulan, AI dapat membantu meningkatkan pembelajaran tapi juga memiliki kekurangan yang perlu diatasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naira. Sekarang oleh yang membacakan LKPD oleh ketua kelompoknya Asi, silakan bacakan saja LKPD-nya. Iya kan udah diisi, nggak apa-apa, nggak usah takut. Nanti apa pasangin dulu ya. Baca aja. So. Yang dibaca tadi sudah dijawab semua. Refleksinya, bagian refleksi. Nah ini nih. Nah ini nih. Ini kan pertanyaan, ini kan jawaban kamu. Nah ini nih. Ini kan pertanyaannya nih. Dari sini sampai sini nih. Dibacakan yang keras ya. Silakan. Ya, dari sini dari bagaimana. Ini pertanyaannya bagaimana. Ini jawaban kamu kan. Yang lain didengarkan. Kalau kelompok 4 akan membacakan refleksi pembelajaran kita kali ini. Silakan. Bagaimana keterbatasan itu memengaruhi penggunaan KA di sekolahmu? KA bisa membantu aku belajar, tapi kadang jawabannya nggak pas. Jadi aku tetap harus tanya guru biar tidak salah paham. Sebutkan 2 prinsip etika dalam menggunakan KA secara bertanggung jawab. 1. Jangan pakai KA untuk menyontek. 2. Gunakan KA untuk belajar dan mencari informasi yang baik. Contoh penerapan etika KA di sekolahmu. Aku pakai chat GPT buat cari tahu tentang pelajaran IPA. Tapi aku tulis ulang dengan kata-kataku sendiri dan tetap belajar dari buku juga. Terima kasih atas refleksi dari kelompok 4. Tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Selanjutnya siapa yang beruntung? Oke, kita putar lagi. Yang beruntung adalah kelompok 2. Ternyata kelompok 2 adalah kelompoknya Haji. Silakan Haji ke depan. Udah masuk ke sini, tinggal dimasukkan. Oke, kelompok Haji itu yang mana tadi ngirim ya? Bapak cek dulu. Kelompoknya Haji. Yang ini bukannya kalau nggak salah. Ini bukan Haji. Ini bukan. Oke, perhatikan. Bentar, Bapak pasang mic-nya dulu. Ya, ini poster dari kelompok Haji, yaitu kelompok tadi berapa 2 ya? Akan mempresentasikan. Silakan diwakilkan oleh Bu Syeka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Eka. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang AI. AI adalah teknologi cerdas buatan manusia yang tidak memiliki perasaan seperti manusia. AI bisa membantu kita dalam hal seperti belajar. Dan semakin banyak kita ajarkan, semakin pintar AI itu menjadi. Sehingga bisa menjadi asisten yang sangat berguna dalam berbagai kegiatan kita. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak gua.
sekarang kelompok 2 membacakan refleksinya. Silakan. Oleh Haji ya. Haji maju Ji. Nah, kelompok Haji. Nah ini kan pertanyaannya. Ini jawaban kamu nih. Ntar ya Bapak pasangin mic-nya biar kedengaran. Baca yang keras ya. Bagaimana keterbatasan itu memengaruhi penggunaan KA di sekolahmu? KA kadang jawabannya nggak tepat, jadi kita tetap perlu tanya guru atau baca buku supaya lebih yakin. Sebutkan 2 prinsip etika dalam menggunakan KA secara bertanggung jawab. 1. Jangan gunakan KA untuk bohongin orang. Nah, iya, betul. 2. Pakai KA untuk hal yang positif dan aman. Ya, betul. Contoh penerapan etika KA di sekolahmu. Aku pakai KA untuk bantu cari ide tugas. Tapi aku kerjakan sendiri dan tidak langsung disalin. Aku juga bilang ke guru kalau aku pakai bantuan dari aplikasi. Oke, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih. Jadi refleksinya luar biasa. Kelompok Haji jujur bahwa dia mengerjakan ini menggunakan aplikasi KA, tapi disalin ulang. Terima kasih. Siapakah yang akan beruntung selanjutnya? Tereng. Kita akan cek. Tersisa kelompok 1 dan kelompok 3. Kita putar. Kelompok 3, yaitu kelompoknya Adelia. Silakan. Adelia itu udah masuk ya, udah masuk sini. Mana Adelia? Ya, ini bukan Del. Yang ini bukan. Ya, yang ini kan. Oke, bentar ya. Kita tampilkan. Ini. Kelompok Adelia posternya. Nanti Adelia akan membacakan, presentasikan. Silakan. Presentasikan poster buatan kelompoknya Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Adelia, yaitu dari kelompok 3. Cara menggunakan AI dengan benar dan bijak. 1. Mempelajari AI dengan cara kerjanya dan batasnya. 2. Jangan mudah mempercayai informasi yang berasal dari AI tanpa pemeriksaan ada kebenarannya. 3. Jangan menggantungkan semua tugas pada AI. 4. Gunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu mirip seperti otak digital yang bisa belajar dan berpikir. Dia belajar dari data yang kita kasih. Semakin banyak data, semakin pintar juga dia. Cukup sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong, biar kita tegang. Nah, silakan dari kelompok Adelia membacakan refleksinya. Silakan, sini. Silakan maju. Bapak pasang dulu mic-nya ya, biar ini kan pertanyaannya, itu kan ini kan jawabannya dari sini sampai sini. Silakan dibacakan. Bagaimana keterbatasan itu memengaruhi penggunaan KA di sekolahmu? KA kadang salah juga ngasih jawaban. Kita harus tetap periksa dan tanyai guru kita agar jawaban kita bisa benar. Sebutkan 2 prinsip etika dalam menggunakan KA secara bertanggung jawab. 1. Jangan berbohong menggunakan KA. 2. Gunakan untuk kebaikan dan tidak melakukan kesalahan. Contoh penerapan etika KA di sekolahmu. KA bisa dipakai untuk membuat tugas. Aku tetap membaca dan tulis dengan kata-kataku. Aku juga cerita ke guru kalau aku bisa memakai bantuan dengan aplikasi. Terima kasih, sama dengan Hajim, sama-sama jujur. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 3. Terakhir, langsung saja kita ke kelompok terakhir. Nah, ini berhubung tadi itu AI-nya error, kita tarik saja ini laptopnya, colokin langsung ke situ. Silakan perwakilannya yang mau mempresentasikan. Silakan, siapa?
wabarakatuh. Nah, ini yang akan mempresentasikannya Jeffrey. Silakan dibacakan hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Trioriansa. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang contoh penggunaan dan prinsip etika kecerdasan artifisial. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. 1. Definisi AI. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar dan memecahkan masalah. Ada dua jenis AI, yaitu AI yang bisa melakukan tugas-tugas spesifik dan AI yang bisa belajar dan beradaptasi dengan manusia. 2. Fungsi AI. AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri. Namun AI juga memiliki risiko dan tantangan, seperti kehilangan pekerjaan. AI dapat menggantikan pekerjaan yang berulang dan dapat diotomatiskan. Privasi dan keamanan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengembangkan AI dengan etika dan tanggung jawab. 3. Kesimpulan. AI adalah teknologi yang sangat kuat dan berpotensi untuk mengubah dunia kita. Dengan memahami dan mengembangkan AI dengan bijak, kita dapat memanfaatkan kelebihannya dan mengurangi risiko. Baik, sampai sini saja presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang dari kelompok ini silakan maju merefleksikan hasil pembelajaran kita kali ini. Ya, silakan. Dari sini ini kan pertanyaannya, ini kan jawaban kamu, tinggal baca aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keterbatasan itu memengaruhi penggunaan KA di sekolahmu? Kalau KA tidak paham emosi, dia bisa salah jawab saat kita butuh bantuan yang lebih manusiawi. Guru tetap penting untuk kasih penjelasan yang baik. Sebutkan dua prinsip ketika dalam menggunakan KA secara bertanggung jawab. 1. Gunakan KA untuk belajar dan bukan untuk curang. 2. Jangan menyebarkan informasi palsu dari KA. Contoh penerapan etika KA di sekolahmu. Kalau aku pakai KA, aku tetap tanya guru kalau ada yang bingung. Aku juga nggak niru jawaban langsung dari internet, tapi coba pahami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung nih. Kita juga sudah menjawab dan mempresentasikan poster, menjawab LKPD, melakukan refleksi. Sekarang giliran Bapak. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Menyenangkan? Oke. Terima kasih. Nanti pertemuan depan kita akan belajar etika KA dan apa saja batasan dalam KA. Dan yang paling penting, episode selanjutnya pasti jauh lebih menarik dibanding episode yang sekarang. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan tertib. Bentar ya.